Ya pemirsa, masih terkait geger Padepokan Dimas Kanjeng, di ujung telepon saat ini sudah ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD yang pernah bertemu dengan guru spiritual yang mengaku dapat menggandakan uang. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore. Pak Mahfud, ada kabar yang mengatakan saat Pilpres yang lalu Anda sempat berkunjung ke Padepokan Dimas Kanjeng. Betul, tapi bukan berkunjung lah, mampir. Iya, Beda mampir. lah berkunjung dengan mampir itu, karena kalau berkunjung itu direncanakan. Kalau mampir itu, ya di tengah jalan ada yang ngajak. Yang ngajak saya itu namanya Bu Marwah, Marwah Daud. Memang tidak diagendakan Katanya khusus ya Pak ya ke sana ya? nggak ada agenda Iya, khusus. Saya waktu itu mau ke Kiai Jalil, Kiai Nawawi Abdul Jalil di Sipogiri, dan ke Kiai Mufi iya, di Al-Qodiri. Lalu diajak oleh Marwah Daud, katanya ada kiai besar di Probolinggo. Saya bilang kalau kiai besar semua di seluruh Jawa, mulai dari nah, saya berkunjung dan kenal setiap pribadi semua. Siapa tuh kiai besar Probolinggo? iya. Hanya Dimas Kanjeng. Kiai besar di Probolinggo itu paling tidak ada di Paiton, Nurul Jadid, lalu ada di Genggong gitu, Zainal Hasan. Nah, siapa tuh Dimas? Terus Pak, saya lalu ke sana. Memang waktu saya sampai ke sana itu lebih dari 10.000 orang sedang berkumpul di situ. Katanya mau sedang ada silaturahim dan semacam kampanye dialog gitu. Nah, saya pada waktu itu nggak tahu siapa orang ini. Begitu kenal gitu, kesan saya lalu menjadi kurang bagus juga. Pertama, kalau dikatakan kiai, orang ini nggak punya potongan kiai. Ya, karena kiai itu auranya kan sejuk. Ini kan agak keruh ya. Baik secara yang Yang terlihat kedua, ya Pak Mahfud ya? eh? Baik yang secara terlihat maupun yang ilmu yang dia miliki gitu ya, kajiannya? Iya, Ya, iya itu ilmunya. Kemudian dalam kalimat-kalimatnya itu, kalau melafalkan lafal Arab itu tidak benar. Saya ini kan orang pesantren, jadi betul, tahu kalau setiap huruf itu diucapkan dengan cara apa gitu. betul. Lalu saya pikir orang ini bukan kiai gitu. Ya, Nah, tiba-tiba sudah itu naik ke panggung, dia itu dan protokol itu mengumumkan Pak Mahfud MD ini santrinya Dimas Kanjeng. Saya bilang orang ini orang baru ketemu sudah dibilang santrinya. Saya bilang Dimas saya Kanjeng kenal aja memperkenalkan enggak, Dimas Kanjeng ngapain juga memperkenalkan Pak nyantri sama Mahfud orang sebagai kayak santrinya. gini, saya bilang. Nah, Ya, tapi sebagai basa-basi saya pidato sebentar terus pergi. baik. Besoknya itu saya ngobrol sama Marwah lagi. Itu siapa tuh orang? Lalu Bu Marwah itu cerita bahwa orang ini hebat, bisa menggandakan uang lah. Waktu itu istilahnya menggandakan uang. Katanya ada Iya, Jenderal X lah ya. iya, Sudah bangkrut gitu, udah mau habis gitu, sudah putus asa, datang ke dia, tiba-tiba uangnya diperbanyak di depan dia. Dan katanya Bu Marwah sih pernah menyaksikan sendiri yang begitu-gitu. iya. Nah, sejak itu saya tidak percaya, itu tidak mungkin tuh omong kosong, saya bilang. Oleh sebab itu saya lalu ndak pernah punya kontak lagi dengan dia maupun dengan Bu Marwah yang terkait dengan dia. Tiba-tiba benar aja orang ini ditangkap. Baik. Karena Pak, sejak awal saya sudah curiga orang ini ndak beres gitu. berdasarkan penjelasan Bu Marwah, Pak Mahfud, Dimas Kanjeng ini sudah berapa lama begitu di Pasuruan dengan padepokan ataupun operasi yang dalam tanda kutip yang dia lakukan ini? Hmm. Saya tidak tahu juga, saya Ya, tidak tanya banyak karena kalau sejak kapan dia muncul gitu ke belantara perpesantrenan atau padepokan gitu, karena orang itu bukan siapa-siapa. Di ya, dunia kepesantrenan tidak ada orang bernama Kiai Dimas itu gitu. baik. Saya tahu semua dari ujung timur yang namanya Kiai Syafaat sampai ujung barat Kiai Abdullah Abbas itu Ya, berkunjung semua saya kalau pesantren besar, tapi ini kan bukan apa-apa, sehingga saya melihat ini bukan pesantren dan bukan seperti tempat belajar ilmu-ilmu yang silat gitu, macam-macam gitu. iya. Atau lebih seperti ilmu klinik begitu, Pak Mahfud, kalau saya Iya, tegaskan? saya kalau dengan bahasa yang kasarnya itu kayak ilmu klinik aja itu Baik, gitu. baik. Dan yang begitu itu kan biasanya orang-orang yang pertama tidak terdidik, kemudian orang yang secara agamis Iya, jelek kalau pakai ilmu klinik gitu. Sehingga saya menjadi tidak tertarik untuk tahu lebih lanjut. baik.
tentang Mahfud, orang itu. Pak Mahfud, Anda sebagai tokoh di Indonesia, cendekiawan Muslim juga, mungkin Anda bisa menyampaikan kepada masyarakat karena ini menjadi kekhawatiran. Ada banyak orang-orang yang melakukan operasi atau kegiatan seperti yang dilakukan ini sehingga banyak yang tertipu, banyak yang percaya. Mungkin ini harus disampaikan karena ada masyarakat kelas bawah juga yang harus diberikan edukasi untuk tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Iya, saya sangat berharap orang yang agak terdidik dikit lah, yang punya hubungan-hubungan dan punya pengaruh kepada masyarakat, cuma memberitahu bahwa yang begitu itu sangat tidak baik. Iya. Tidak baik, pertama merugikan masyarakat yang percaya, pasti rugilah berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, kalau menggandakan uang itu pasti kriminal. Iya. Apakah yang digandakan itu uang asli atau palsu? Pertama, kalau menggandakan itu palsu, karena apa? Karena uang yang sudah dicetak oleh negara itu jumlahnya tertentu. Berarti kalau dia bisa membuat buat yang palsu. Ya. Tapi kalau dia bisa mendatangkan yang asli, berarti dia mencuri. Iya kan? Mencuri betul. dari bank, mencuri Logikanya dari tempat begitu ya, Pak, ya? penyimpangan. Iya. Iya dong. Iya. Pasti kriminal lah kalau itu. Cuma pada waktu itu kan saya tidak percaya, sehingga saya mau lapor pada siapa kan? Tidak usah. Nah, ternyata sekarang terbongkar sendiri. Dia mengatakan kan kemarin tuh di depan wartawan, saya bisa menggandakan uang, bisa macam-macam gitu. Nah, kalau itu sudah sebagai pernyataan dari dia sendiri, mestinya itu langsung diusut ketika itu bagaimana menggandakannya. Karena itu kan sudah Anda bisa mencetak uang. Iya. Baik. Harus itu menyesatkan. Baik, Hanya masyarakat yang bodoh dan sesat yang percaya pada hal-hal yang seperti itu. Baik, Pak Mahfud. Terima kasih banyak atas informasi Ya, Anda makasih dan ya. juga menjadi masukan yang berarti buat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, makasih.